Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners semua. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng sama saya Ugi di Urban Fest. Apa sih Urban Fest itu? Urban Fest itu salah satu program dari Tribun TV Lampung. Nah, jadi di Tribun TV Lampung ini ada berbagai macam program acara. Nah, salah satunya Urban Fest. Urban Fest ini kita di sini bakal ngobrol sama teman-teman komunitas yang ada di Lampung, khususnya di Bandar Lampung. Kita bakal ngobrol ada komunitas apa aja. Nah, kebetulan hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Hijabers Community. Ya, Hijabers Community. Selamat siang, Mbak. Siang. Hari ini kebetulan nih Tribuners, narasumber kita itu cantik-cantik, termasuk gua. Mungkin nanti gue juga akan berdandan di sini supaya bisa lebih cantik lagi. Oke, sebelumnya kita bakal kenalan dulu. Ada Mbak siapa aja? Saya Rara. Mbak Rara, Saya Winda. Mbak Winda. Nah, Mbak Rara ini sebagai apa di hijab apa tadi? Hijabers Community Lampung. Jadi HCL ya. Hijabers Community Lampung. Nah, Mbak Rara sebagai apa di HCL? Ketua Hijabers Community Lampung. Kalau Mbak Windanya? Ya, kebetulan saya ada di divisi event. Oh, divisi event. Berarti banyak divisinya ya? Iya. Nah, kalau di Jabar sendiri itu struktural kepengurusannya seperti apa sih? Ketua, terus ada sekretaris bendahara, kemudian divisi kami ada 5 divisi. Oh, 5 divisi. Divisi apa aja? Divisi event, Event. media sosial, Ah. terus ada desain fotografi, Wih. terus ada humas, Ah. Oke. Nah, Tribuners ternyata divisinya ini menarik juga ya. Apa part-part divisinya ini menarik juga nih. Ada divisi event, fotografi, media sosial. Nah, kalau media sosial sendiri kan memang sekarang ini media sosial itu udah jadi konsumsi yang sehari-hari lah gitu ya buat apa namanya Tribuners semua juga di rumah. Nah, itu seperti apa sih si divisi media sosial ini, medsos ini dia tugasnya ngapain tuh? Pasti dia akan publish setiap event kami yang Hmm. pasti ya. Dan itu akan di-share di beberapa media sosial, kayak misalnya di personal WhatsApp group, kemudian ada di IG, Ya. ada Facebook, terus Ah. ada juga blog. Cuman blog ini baru beberapa bulan ini merintis sih gitu. Oh, Jadi blog belum ini. ya. Blog ini dia ngebahas event aja atau ada bahasan yang memang khusus gitu? Kalau untuk di blognya? Semua kegiatan yang ada di Hijaber sih Jadi gitu. kegiatan Ya, eventnya event-event gitu. Oke, kalau eventnya sendiri nih Mbak Winda, Iya. udah berapa banyak sih event yang dibuat sama HCL ini, Hijabers Club Klub Hijabers Lampung? Community. Oh, community. Hijabers Community Lampung. Ya salah dikit nggak apa-apa kali ya. Oke. Iya, jadi kalau untuk eventnya sendiri kita memang udah banyak banget, alhamdulillah. Kebetulan yang rutin setiap bulan pun ada, itu kayak semacam pengajian ya. Kalau kita nyebutnya Oke. kajian. Kajian. Ya, kajian. Di situ ada narasumbernya kita pakai ustazah, dan itu rutin, alhamdulillah setiap bulan. Cuma tempatnya aja sih yang berbeda-beda gitu. Oh, Iya, oke. kadang kita pakai masjid, kadang juga kita pakai tempat yang adalah jadi partnership kita gitu. Oh, gitu. Iya, menyediakan tempat. Jadi kegiatannya sendiri itu ada yang rutin bulanan, Ya, rutin ada itu yang kajian. memang special event gitu Ya, ya. Nah, special event. kalau yang special event itu biasanya seperti apa tuh Ya, kegiatannya? special event itu contohnya kayak kita pernah tahun kemarin ya ngadain milad HCL. Milad Ulang HCL. tahun lah Oh, gitu iya. ulang tahun itu. Jadi kita kemarin ngadain kebetulan di salah satu mall di sini Bandar Lampung, dan acaranya banyak banget beragam, mulai dari acaranya itu ya, beragam. rangkaian ya. acaranya beragam, mulai dari ada lomba mewarnai ya, khususnya untuk anak-anak. Oke. Terus juga kita ada apa namanya, Lomba make up. lomba make up juga. Kita kerjasama dengan Bisa dong partnership. tutorial make up ya. Kebenaran ada kru di sini yang nggak pernah make up nih. Coba. Terus. Iya, terus itu aja sih, kebetulan ada syukurannya juga ya, kita syukuran. Oke. Nah, apa namanya? Berarti si Hijabers Community Lampung ini itu kemarin special eventnya seremoni hari ulang tahunnya miladnya gitu. Nah, ini udah yang keberapa sih? Kalau sekarang jadi gini,
Sejarahnya itu Hijabers Community Lampung sebenarnya sebelum jadi HC Lampung itu tuh udah sempat terbentuk komunitas namanya Hijabers Lampung. Oh, Nah, oke. Nggak ada C-nya. Nggak ada. Nah, kenapa kita jadi Hijabers Community Lampung itu kami tuh nginduk ke pusat. Jadi ini sebenarnya pusatnya di Jakarta. Oke, berarti ada pusatnya, jadi bisa dibilang ini chapternya gitu ya di Lampung kami gitu. ini cabang gitu. Okay. Jadi Hijabers Community itu ada 11 cabang aktif dan 1 cabang vakum gitu. Nah kalau HC Lampung sendiri udah jalan 3 tahun ini. 3 tahun ini. 3 tahun. Nah berarti kan ini mengiblatnya ke pusat, pusatnya di Jakarta. Iya. Nah tadi dibilang ada 11 cabang ya, 11 cabang. Nah itu di kota mana aja? Ada di Padang, ada di Banten, Jakarta pasti ya. Terus habis itu di Kaltara, Kalimantan Utara. Ya, Oke. Terus habis itu ada di Pontianak, Malang, Bekasi, Bogor. Banyak ya? Banyak ya. Banyak ya? Banyak. Nah, pernah nggak sih bikin ibaratnya pertemuan gitu dari semua cabangnya gitu bertemu di satu tempat gitu kan untuk misalkan ada event tertentu atau ada seremoni enif-nya gitu kan, enif di pusatnya biasanya kan ada kayak gitu tuh dari cabang itu pernah? Kami ada branch gathering, jadi di situ emang setahun sekali dibikin buat evaluasi gathering gitu. Jadi dari semua cabangnya datang semua. Datang semua. Yang paling perwakilannya aja. Oke. Terakhir kapan tuh? Tahun kemarin ada. Insya Allah tahun ini niatnya ada juga. Cuman karena ya nanti kita lihat ya karena COVID ini ya, jadi kita lihat perkembangannya gitu. Oke. Nah, tahun kemarin di mana? Tahun kemarin Jakarta. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Di salah satu hotel gitulah di Jakarta. Nah, kami dikumpulin di situ memang perwakilan satu cabang ngirim 2 orang waktu itu. Oke, jadi kalau ada berarti hanya 22 ya? Iya, 22. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri nih, anggotanya udah berapa banyak? Anggota sekarang 130 orang. Banyak juga ya. 130 orang. Dari Bandar Lampung aja atau all provinsi? All. Oh gitu, semua dari semua provinsi Lampung, ada 130 orang. Iya. Nah mungkin Tribuners di rumah nih pengen bergabung gitu kan ya sama HCL, itu gimana tuh caranya? Ya, kalau misalnya ada dari Uhti semua ya, soalnya kita nggak buka untuk cowok. Iya, pasti ya. Iya benar. Yang merasa Uhti, ya kan? Iya, jadi kita dari semua kalangan sih, maksudnya terserah mau IRT ataupun mau mahasiswa, siapapun yang mau belajar, khususnya lebih ke bidang agama gitu ya, itu boleh banget gabung sama kita. Syaratnya sih nggak susah ya, cuman fotokopi KTP, terus menyerahkan foto 3x4 ya, terus registrasi, isi formulir itu aja sih sementara dulu. Nah, awal mulanya nih Hijabers ini terbentuk itu dengan visi misinya seperti apa? Visi misinya ya pasti kami ini sebenarnya pengen mengedukasi sekaligus juga memberikan contoh gitu buat masyarakat umum, gimana sih caranya hijabers seorang perempuan muslimah itu bisa tetap aktif tapi tetap sesuai syariat gitu. Ya. Nah kalau ngomongin hijabers sendiri atau hijab ini kan banyak banget modelnya nih ya, banyak banget modelnya. Nah itu tuh ada apa aja sih model, kan kalau saya nih masalahnya saya bukan Uhti ya, belum pernah juga pakai hijab ya kan, dan enggak juga gitu kan. Ya paling pakai kopea, ini sebenarnya seharusnya kopea sih ya, cuman kopea tinggal jadi saya pakai kupluk. Nah itu pasti ada macam-macamnya ya jenisnya gitu maksudnya. Maksudnya cara pakai jilbabnya? Cara pakai jilbabnya atau modelnya gitu? Atau tingkatannya. Soalnya beda, ada jenis, ada tingkatan atau level gitu sih. Oh gitu. Nah kalau jenis sendiri? Kalau jenis ya kita macam-macam ya kan. Kita sebelumnya nih kita kan hijabers ini kita ada bidangnya, ada agama, sosial, sama fashion gitu. Kalau untuk fashion sendiri kita sering adain yang namanya tutorial hijab gitu. Jadi kayak misalnya kalau hijab sendiri kan kita ada hijab daily. Hijab daily itu maksudnya hijab sehari-hari. Jadi yang gampang aja deh, yang simple gitu. Itu hijab yang simple. Iya, yang simple aja gitu. Terus kalau misalnya kayak hijab kayak mau ke pesta gitu, itu kan agak lebih ribet ya, biar terlihat semakin cetar gitu ya. Betul. Lebih cantik, menarik lah gitu ya. Itu
ada hijab untuk ke bepergian ya atau ke pesta gitu. Terus ada juga hijab untuk misalnya kayak beraktivitas kayak ke kantor gitu. Itu lebih ya hijab yang disesuaikan lah dengan Disesuaikan ininya. lagi. Nah, kalau kayak sekarang nih, kayak yang Mbak Winda pakai nih, Iya. hijab itu model apa? Kalau ini model simpel sih. Simple ya, model Iya, simple ya. karena cuman ini aja, nggak yang ribet apa. Kan dia ada model turban gitu, ada model yang panjang, Ya. ada model yang pakai anting-antingan gitu. Oh Banyak gitu, sebenarnya, banyak banyak ternyata banget. ya. Iya. Oke. Kalau yang Mbak siapa, Mbak Eka? Rara. Oh, udah ganti ya? Iya, udah Tadi ganti. Eka, perasaan Aduh, saya lupa ya kayaknya. Mbak Rara. Kalau yang Mbak Rara pakai sama Mbak Winda pakai sama? Sebenarnya sama aja Sama sih, ya, simpel ini juga. simple gitu, juga kan. ya, gitu. Nggak Karena ribet gitu. saya banyak lihat juga kan ada juga yang model kayak jilbab syar'i gitu kan. Itu beda ya. Karakternya apa gimana tuh? Ininya. Sebenarnya gini sih, kalau sesuai syariat ya kita ya sesuai syariatnya gitu. Sebenarnya kalau berhijab itu tuh menutupi bagian depan. Bagian gitu, depan, ya. oke. At least kalau misalnya modelnya jenisnya itu bebas, mau dia Bebas. mau pakai jilbab yang langsung pakai, jilbab instan itu ya, atau jilbab yang segi 4, pasmina, nggak masalah gitu. Kayak Nah, ya jilbab pasmina syar'i, itu kan ya, ada gitu. macam-macam. Nah, itu yang maksud saya tuh. Itu model-model Ada jilbab kalau itu. model-model Model jilbab, jilbab, ya. pasmina. Nah, ada apa aja tuh kalau model-model jilbab? Pasmina, Pasmina, segi segi 4, terus pas-pasan habis enggak? yang instan itu ya. Jilbab Kalau sekarang instan. banyak banget ya jilbab instan langsung pakai Oke, gitu. langsung pakai Langsung gitu. pakai gitu. Oh. Malahan sekarang ada jilbab masker. Oh gitu. Iya. Pernah dengar gak? Jilbab masker jadi dipakai udah ada maskernya gitu. Belum pernah. Oh, ada. Ada. Kayaknya Banyak. tuh terinspirasi dari Covid ini justru Iya. malah. Terinspirasi benar, dari jilbab Covid masker. ini. Iya, jadi banyak Tapi yang gini, buat. kalau HCL sendiri dia mengeluarkan produk nggak sih? Maksudnya, oh ini memang kayak misalkan pasmina gitu ya, model pasmina ini memang produk keluarannya HCL gitu. Kalau HCL itu sebenarnya kami ini bukan profit oriented. Jadi Oke. memang apa ya, komunitas yang memang sosial gitu. Oh, Jadi lebih kami sosial. ada produk yang khusus. Cuman kalau misal kayak kami bikin event gitu, kadang bikin kayak kita ini apa sih, pin gitu kan gitu, atau stiker gitu. Kadang kami sih ada memang atribut-atribut yang seperti itu ya, Atribut-atributnya aja. aksesoris aja. Oke, Tribuners, kayaknya obrolannya makin seru nih. Ternyata ngobrol dengan narasumber wanita-wanita berhijab ini seru banget. Nanti kita bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Urban Fest Community. Balik lagi masih bareng sama Ugi di Urban Fest. Nah, tadi mungkin buat Tribuners yang baru ngecun di sini di Tribun TV Lampung, kita sekarang lagi bareng sama Mbak-mbak atau yang Mbak-mbak ya, nggak mungkin saya manggil Mas kan, Mbak-mbak yang cantik-cantik nih dari Hijaber Community Lampung. Nah, ada Mbak Rara selaku ketua dari Hijaber Community Lampung dan juga Mbak Winda selaku divisi eventnya. Nah, tadi kita udah ngobrolin seru banget nih, ngobrolin soal eventnya, ngobrolin juga macam-macam hijab ya, macam-macam bentuknya si hijabnya sendiri. Nah, sekarang kita mau ngobrolin event-event yang pernah dibuat sama HCL nih.
Nah, mungkin kita bakal lihat ada beberapa foto yang tadi sudah dikirim ke teman-teman kreatif. Boleh ditampilin? Nah, ini event pas di mana nih? Ini event mini talk show. Oh iya benar. Mini talk show. Ya, jadi waktu pas puasa Ya, kami ada buka puasa sekaligus bersama, sekaligus ada mini talk show. Jadi kita bikin acara mini talk show terus habis itu langsung buka bersama gitu. Oke. Salah satu narasumber ini. Salah satu narasumber mini talk show waktu itu bertemakan apa? Tentang inspirasi perempuan gitu menjadi seorang ibu, entrepreneur. Nah, ini salah satu narasumber kami. Muslimah entrepreneurship. Muslimah entrepreneur. Wih, keren ya. Ternyata inspiratif sekali ya teman-teman dari HCL ini. Gak nyangka loh. So, ini berarti Powerpuff Girl lah ya bisa dibilang. Nah, next kita lihat lagi foto yang berikutnya ini event apa aja. Nah, yang ini apa nih? Bisa agak digedein nggak? Ini apa nih? Ini acara partnership. Partnership. Jadi kan Hijabers Community Lampung itu juga ada beberapa kegiatan yang kami ini pakai partnership. Jadi kalau misalnya ada brand-brand tertentu ngajak kerjasama, kolaborasi, kami bisa gitu. Jadi bisa menjadi komunitas partner atau partnership itu gitu, media partner. Ini acara Hijrah Fair tahun kemarin nih. Di mana tuh? Di Balai Krakatau. Balai Krakatau. Besar berarti ya acaranya ya? Besar, acara besar. Berapa audiens waktu itu? 2000 lebih deh kayaknya. 2000 lebih? Iya. Dari Lampung aja atau dari luar dari Lampung? Dari luar pun juga ada itu. Wow, berarti mantap juga ya. Iya. Karena mungkin gini kali ya, si HCL sendiri karena ada naungannya di pusat ya. Jadi untuk kegiatannya juga disupport sama teman-teman dari pusat ya. Iya. Nah, mungkin dari HCL sendiri memang ada agenda khusus untuk event, kalender khusus untuk event di setiap tahunnya? Pasti ada. Ada ya? Iya. Jadi nanti kita udah dapat jatahnya gitu ya. Kita bakal ngadain apa aja. Terus nanti kita konfirm ke pusat. Kira-kira yang di ACC yang mana itu yang kita laksanain. Terus kita koordinasi sama pusat. Biasanya kegiatannya nih, kegiatan eventnya ya. Biasanya itu lebih seperti apa sih? Maksudnya temanya seperti apa? Apakah temanya ya seperti kayak tadi tuh entrepreneur, tapi tetap ada sisi hijabersnya atau ada tema-tema seperti apa biasanya yang jadi trademarknya untuk si HCL sendiri gitu. Jadi kami tuh ada dari pusat, salah satu programnya itu Hijab Day Out. Jadi itu dibikin setiap 3 bulan sekali gitu. Dia itu konsepnya mini talk show atau workshop. Nah, tema yang kalau dari HCL Lampung sendiri gagas, kami bikin itu tuh salah satunya entrepreneurship, terus habis itu tentang kesehatan, tentang kewanitaan, sama kemarin sempat tentang anak gitu. Parenting ya. Parenting. Nah, ini memang yang paling lagi ini banget ya parenting ini karena anak ini agak beda ya. Iya. Nah, berarti banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang kayaknya memang lebih ke wanita ya, lebih ke wanita tapi wanita yang masa kini gitu ya. Habis gelap terbitlah terang kalau kata ibu kita Kartini. Karena member kami tuh dari semua usia gitu. Jadi kadang ada yang nanya nih kan, gimana sih cara gabung tuh, apa memang dia tuh cuman khusus untuk usia lanjut gitu kan, yang sudah berumah tangga atau yang masih muda kayak misalnya mahasiswa gitu. Nah, jujur aja sebenarnya kalau Hijabers Community Lampung itu dari yang masih SMA, kuliah, udah berumah tangga, bahkan yang sudah punya cucu tuh ada gitu, member kami tuh gitu. Mantap. Jadi tadi udah ada 130 member ya, 130 member. Nah, tadi kan sempat dijelaskan juga sama Mbak Winda persyaratannya apa aja sih untuk menjadi anggota HCL ini gitu kan ya. Nah, setelah menjadi anggota apakah dia ada kayak starter kitnya atau apa gitu sebagai bukti dia sebagai anggota Hijabers Community Lampung gitu? Ada ya? Ada. Jadi kita punya member ya. Member card. Iya gitu ya. Ada member card ya. Tadi nggak dibawa ya. Ada contohnya sih sebenarnya. Ada contohnya ya. Jadi member card itu bisa dipakai sebenarnya gini sih, privilege aja itu tuh. Nggak bisa dipakai buat belanja, nggak bisa juga gitu ya, nggak bisa. Atau buat apa gitu nggak bisa. Itu cuman gini.
Itu membuktikan kalau kita adalah member HC, Hijabers Community. Jadi ketika misalnya ada acara di cabang lain atau di pusat, kita bisa datang yang memang khusus untuk member gitu. Oh, oke. Misalnya Jadi di memang jalanan ada gitu ya. ada kegiatan-kegiatan yang memang khusus untuk member, tidak Ya, tidak ada. untuk umum gitu kan ada. Ada. Oke. Nah, kalau di sini sekretariatnya di mana nih untuk HC? Di Sukarame. Di Sukarame. Oh, dekat rumah berarti ya. Di rumah ya. Sukarame dekat rumah. Situ ada bubur loh. Ada Bubur ya? bayi. Oh iya ya. Masuk. Masuk gitu ya. Nah, ini kan ada kepengurusannya, tadi kita udah bicara kepengurusannya, ada ketua, terus juga ada divisi-divisi. Nah, biasanya kepengurusan ini masanya berapa lama? Kalau secara ADART itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali, Ya. kayak presiden ya. Iya ya. Ada kampanyenya juga nggak? Oh ada kampanyenya Iya, juga. karena Ada. Mantap, pemilihan mantap. kita Ada kampanyenya. Oh, benar, ini benar. nih. Siapa Oh, yang tapi mau nggak nyampe member aja. Nggak nyampe kayak demo Oh. gitu, enggak. Ya demo Nah, sih. Terus 5 tahun sekali. Hmm. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang harus dilakukan pergantian, at least biasanya setahun sekali pun ada evaluasi. Jadi Oh, kalau oke. misalnya ada pergantian pun boleh gitu untuk hal-hal khusus gitu ya. Hal-hal misalnya. khusus gitu ya. Nah, ini kan pergantiannya 5 tahun sekali, 5 tahun sekali. Nah, udah ini tadi baru 3 tahun Baru ya, 3 berarti tahun. belum Belum. baru pertama berarti Mbak Rara ini Oh, no. sebagai ketua. Enggak. Nggak? Saya kedua. Oh, kedua. Iya, Oh, udah bisa kedua. Iya. Oh, kan 5 tahun. Padahal belum 5 tahun ya. Nah itu Udah ya. kedua. Jadi Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Karena di pengurusan yang sebelumnya mereka itu sudah berjalan dari sebelum terbentuknya HC Lampung gitu. Oke. Terus mereka mengusulkan untuk bergantian karena mayoritas dari pengurusnya sendiri itu pindah, nggak ada yang di Lampung gitu loh. Oh, Ada sudah beberapa hijrah ke kota Iya lain. benar. Jadi diputuskan sama mereka untuk pergantian pengurus gitu. Oke. Nah, untuk pergantian pengurus sendiri itu biasanya skemanya seperti apa nih? Oh mekanismenya ya. Mekanismenya. Kalau untuk pergantian pengurus ya boleh saya. Iya, silakan. Silakan Oh, boleh Silakan, pulang. Om. Oh, bukan. Iya, jadi untuk pergantian pengurus sendiri kita lihat nih dari member-member yang aktif. Kebetulan saya udah 2 kali jadi di kepengurusan ya. Jadi sebelumnya di kepengurusan yang sebelumnya saya bendahara, di kepengurusan yang sekarang ini baru divisi event gitu. Jadi untuk merekrut pengurus yang baru itu kita ada internal discussion. Jadi ada antara pengurus kita diskusikan mana-mana nih kira-kira yang bisa jadi kandidat lah, Kandidatnya. ibaratnya ya, kandidat. Jadi nanti ada beberapa kandidat, dari situ kita rapat lagi, kira-kira dikerucutin lagi berapa orang, baru nanti mana yang ini kita hubungin kira-kira bersedia atau siap nggak untuk jadi ketua atau jadi apa di Jadi semua pengurus pengurusnya, gitu lah ya. Di gitu. kepengurusannya ya. Jadi balik lagi ke pengurusan. Jadi pengurusan itu secara struktural hanya ketua, tidak ada wakil ketua gitu. Nggak Ada. Jadi Nggak ketua langsung ke divisi-divisi Iya, saja gitu. sekretaris. Bendahara, sekretaris. Oh, bendahara, sekretaris, sekretaris, baru divisi. divisi-divisinya. Iya. Oke. Nah, kayaknya banyak ya kalau event-event ini banyak sponsornya ya. Kayaknya ya kalau Hijaber mah ya. Mudah-mudahan sponsornya Hijaber kalau lagi nonton ini jangan lupa kalau mau sponsorin di Tribun TV Lampung boleh nanti ya. ada kontak personnya di situ ya. Sharing kita ya. Tetap promosi dikit ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Kita terbuka kok. Iya, tetap masih usaha. Oke, lanjutin Mbak. Nah, ini kan lagi masa pandemi ya, pandemi si COVID-19 ini. Berarti kan banyak hal-hal yang berubah, Nah, seperti tadi ada kegiatan yang memang kegiatan rutinnya dari HCL sendiri. Nah, di masa pandemi ini seperti apa tuh jadi kegiatan rutinnya itu? Iya, kalau khususnya sih biasanya kan kita ada kajian rutin ya. Itu bertemu secara langsung gitu kan, silaturahmi gitu. Tapi karena ada pandemi ini ya jadi tetap sih kita silaturahmi hanya via online. Jadi Via kita online, ada yang ya. namanya kajian via online ya. Iya. Seperti itu. Jadi Bisa dijelasin virtual langsung gitu. sama virtual gitu ibarat ya. Iya, ya. betul. Kalau media yang sekarang kan linknya kayak Zoom gitu ya. Terus habis itu bisa lewat G Live gitu ya. Ya. Jadi kami itu biasanya gini, ke member kami sharing link
Jadi link untuk kajian bisa join gitu. Nah memang kami nggak tatap muka tapi via virtual gitu aja gitu. Memang nggak bisa salaman langsung ya, nggak bisa tatapan. Iya, gitu tapi kan sekarang memang sudah dibatasin untuk physical distancing Iya, ya. Salaman benar. pun juga begini Iya, gitu kan. Kita jadi jauh. ala-ala Japanese Iya. ya kan. Hai. Iya. Nah, balik lagi ke si masa pandemi. Ini ada rencana untuk membuat kegiatan sosial di masa pandemi ini? Sudah kemarin. Sudah kemarin. berjalan. Jadi udah 2 kali sebenarnya. Udah 2 kali. Ya. Apa aja tuh? Donasi ya, kemarin kami open donasi. Open donasi sebelum Ramadan kami buka. Itu kami sebarin donasinya berupa sembako. Nah, sembako itu kita bagi ke jalan-jalan. Tetap sih pakai physical distancing tetap. Ya, tetap jadi ada kami protokolnya tetap. Jadi kami memang yang bagiin cuma 3 orang. Di jalan itu cuma 3 orang perwakilan dari pengurus. Terus habis itu waktu itu alhamdulillah berjalan lancar di sepanjang kota Bandar Lampung aja sih kebetulan ya, karena mau buat keluar kota Bandar Lampung tuh agak susah gitu. Jadi cuma di kota Bandar Lampung. Nah, terus kemarin waktu pas Ramadan kami bikin juga open donasi tapi berupa bukan sembako sih, lebih ke fresh money gitu. Dan itu ke orang-orang terdekat di lingkungan tempat tinggal aja gitu. Soalnya lebih terbatas lagi kan, kemarin sempat yang Bandar Lampung naik positif ya kan, lebih banyak gitu. Jadi kami memang di sekitar aja gitu. Gitu ya, memang masyarakat Orang-orang sekitar rumah yang memang terdampak dari si COVID-19 ini ya. Benar-benar. Nah, Tribuners, ternyata si Hijabers ini banyak banget kegiatannya. Ya, gua aja sampai bingung mau nanyanya kayak mana, terlalu banyak. Kegiatannya banyak banget, berarti aktif banget kan ya? Aktif banget. Ini mungkin di Lampung baru ini kali ya, maksudnya komunitas hijaber seperti ini baru HCL ini atau ada komunitas lain? Sebenarnya banyak. Banyak ya? Banyak banget. Kita juga ibaratnya apa ya? Suka bareng sih ngadain acara nih. Misalnya dengan komunitas yang lain, komunitas A, B, C yang lain, tapi tetap dengan komunitas muslimah juga gitu. Hanya berbeda nama dan mungkin visi misinya juga berbeda, sedikit berbeda gitu ya. Kegiatan-kegiatannya gitu. Ada kepikiran nggak sih untuk buat event masak misalkan? Kan ini apa wanita semua kan ya, perempuan semua, event masak gitu kan? Pernah nggak buat? Sempat waktu itu kepikiran mau bikin lomba masak gitu di acara milad kami gitu ya. Cuman bisa juga sih masak itu kita bikin di workshop gitu, misalnya kan tutorial masak atau misalnya masak yang cepet gitu di rumah gitu misalnya ya gitu, yang bisa dilakukan siapa aja gitu, bisa juga. Ya mungkin nanti bisa jadi ide kami gitu ya. Terima kasih loh. Oh, sama-sama. Makasih loh. Saya orangnya ngomong kayak begini lah ya. Inspiratif banget ya. Nah, untuk ACL sendiri, tadi kan ada divisi si media sosial. Nah, media sosialnya itu ada di apa aja sih? Instagramnya boleh, kalau memang ini boleh disampaikan sama Tribuners nih, Instagramnya HCL itu apa, atau mungkin di FB-nya atau medsos lainnya, monggo silakan. Kami paling aktif memang di Instagram. Instagram ya. Kayak sekarang nih, kami juga lagi live nih kebetulan lagi kan, kami live shoot ya? juga ya live gitu ya. Hai. Gitu. Ada di Hijabers Community Lampung. Jadi kalau misalnya buat semua hijabers yang belum tergabung jadi member, belum masuk ke grup kami, info-info kajian atau apapun kegiatannya tuh ada di Instagram kami gitu. Jadi lebih aktif ke Instagram. Iya, jadi aktif ke Instagram. sering juga dong buat tutorial gitu ya di Instagram. Live tutorial tadi si pakai hijab gitu ya. Gini sih, karena kami ini sekarang dibatasin dari segi fashion, jadi kami justru bukan terjun ke dunia fashion gitu. Jadi lebih yang menginspirasi terkait tentang gimana sih muslimah tuh yang aktif, misalnya entrepreneurnya gitu, atau misalnya cara mengasuh kayak parenting tadi, kesehatan wanita, ya yang gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi lebih ke lifestyle-nya lifestyle-nya gitu. Seperti itu. Cuma bukan sisi fashion gitu bukan lah ya. Bukan sisi fashion ya, udah lah karena udah fashionable semua ya. Jadi nggak main di fashion lagi, udah fashionable semua. Tinggal ke yang lifestyle-nya biar lebih ini lagi ya. Lagi inner beauty lah ya. Inner beauty ya. Oke. Oh, saya juga inner beauty loh. Gitu ya. Nggak ada yang tahu aja. Oke, baik. Terus bicara tadi kepengurusan. Ini apakah dalam waktu dekat ini akan ada pergantian kepengurusan atau gimana? Kalau kami sih belum ya. Kalau ingat tadi yang 5 tahun gitu ya, belum. Cuman kami memang mau menambah personil untuk pengurus gitu. Oh gitu. Personil untuk di bidang? Kami mau buka untuk bidang humas. Satu orang, terus ada divisi desain 1 orang.
Dua orang, Anang sorry. Desain 2 desainer. orang. Desain 2 Uti ya? orang. Uti Oh, ya. Ukti Tribuners yang Tapi nggak bahasa dicari ini ya kan untuk personil pengurus. ya pengurusnya itu Ukti, Uhti. bukan Iya. yang pria ya. Tapi kalau Ukti ya. dipakein hijab nggak masalah. Jangan dong, jangan. Nggak boleh ya. Ya lanjut terus. Jadi tadi apa bidang desainer? Humasnya satu. Humas satu. Kami pengen. Terus desainnya 2, fotografinya 1. Fotografinya Iya. 1. Tapi memang sekarang Ukti ini justru Kreatif. skill yang seperti itunya kreatif. lebih Benar-benar. bagus-bagus loh. Bener. Iya kan? Iya. Dia kayak di Tribun sendiri memang banyak Ukti yang dia ternyata kayak fotografer segala macam itu juga ternyata lebih bagus juga. Oh gitu ya. Iya. Hati-hati nih. Hati-hati nih, Hati-hati ya, nih. hati-hati nih. Hati-hati nih, bahaya nih. Saya aja kalau moto, yang dipoto set habis dipoto hilang semua gambarnya. Kameranya mati. Kameranya, salah Kameranya kameranya mati, ya. Pak. Salah kameranya. Oke, nah untuk kedepannya dari HCL sendiri seperti apa nih? Kedepannya kalau secara event kita ada beberapa event sih, mungkin bisa Iya, dijelasin ya. kalau kebetulan mungkin kita sempat bukan nggak jadi ya atau di cancel tapi sempat ketunda ke pending aja sih nanti setelah mudah-mudahan nih COVID ini Amin. segera berlalu ya. Amin, Iya, amin. jadi kita bisa new normal lagi gitu Iya. kan. Terus kita bisa aktivitas lagi seperti biasa. Pengen semua kegiatan yang kemarin sempat tertunda kayak kita ada gathering member sih kebetulan. Udah semua dikonsep lah ya gitu. Gathering member namanya juga gathering member. Jadi kita konsepnya tuh mau ngadain acara seru-seruan gitu, seru-seruan bareng. Cuman ya apa boleh buat gitu, nggak mungkin kan kita mau seru-seruan bareng di satu tempat yang memang ditutup pastinya kan, Ya. tempat-tempat wisata juga gitu. Oke. Jadi paling itu sih yang kita mau fokusin dulu ke gathering member sama ke pengajian yang udah pasti setiap rutin bulanan itu. Ya, nah sekarang ini kan ada juga lagi ada option juga dari pemerintah bahwa akan melaksanakan new member nih, ya kan? New normal. New normal. normal. New member, ngomong member jadi member terus ya. New normal. Nah, new normal. Untuk dari HCL sendiri menyikapi new normal itu, gitu kan? Seperti apa? Kalau secara HCL ya, oke. Kalau HCL tetap sih kami tetap menjaga jarak, tetap. Jadi kayak misalnya rapat-rapat pun kalau bisa kami ini via virtual aja gitu. Jadi nggak tatap muka gitu nggak. Terus kalau misalnya kajian, ternyata dirasa kajian kemarin via virtual itu tuh juga efektif loh gitu. Oh gitu. Ya efektif juga menurut HCL ya, menurut kami tuh efektif. Kenapa? Karena pesannya tersampaikan, mereka bisa sambil leha-leha di kamar, sambil apapun bisa gitu loh, sambil kajian gitu kan. Jadi tetap ternyata via itu tuh efektif banget. Cuman memang kita nggak bisa tegur sapa langsung nih gitu aja. Jadi temu sapa salaman gitu tuh nggak bisa, silaturahminya langsung tuh nggak bisa gitu. Memang sayangnya itu ya. Jadi ya paling itu sih yang kita bakal ini. Nah, kalau harapannya di si masa pandemi ini nih, harapannya dari Mbak Rara dulu deh. Harapannya untuk pandemi ini seperti apa nih? Ya kalau harapan pastilah ya, semoga cepat berlalu. Amin. Gitu kan. Semoga udah nggak ada lagi lah COVID lagi dari yang kemarin SARS ya kan, sekarang COVID-19 ya udah kan. Capek ya, Jadi udahlah stop lagi lah, nggak usah ada gitu kan. Dan semoga semua juga Tribuners, terus hijabers juga semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, ikutin aturan pemerintah gitu kan. Amin. Ya paling itu sih harapan dari saya pribadi ya. Mantap. Kalau dari Mbak Winda, sama aja harapannya sih, apa, Mbak? garis besarnya sama aja udah disampaikan tadi ya. Cuman itu tadi paling nggak kita ini ya mungkin generasi sekarang ini generasi yang suka ibaratnya tuh di luar gitu ya. Jadi maksudnya lebih suka mengeksplor diri kemana gitu. Kegiatan di luar. Iya, kegiatan di luar ya, kegiatan di luar gitu. Jadi bukan di luar hujan-hujanan gitu, bukan, bukan ya, enggak. itu Kegiatan di yang luar. positif, Kegiatan gitu di kan. luar gitu loh Tribuners. ya itu malah sakit nanti ya kalau hujan-hujanan di luar. Jangan ya. Jadi gitu, apa namanya? Kayaknya lebih ngerasa terkungkung gitu banget ya. Jadi begitu nanti yang namanya COVID itu udah kelar, ya jangan apa namanya enak tuh semata-mata gitu langsung aja ya. bebas gitu. Betul, Tetap betul. perhatikan kesehatan karena sebenarnya COVID ini bukan ini ya, cuma sebagai peringatan juga gitu kok. Yang kita nggak mesti yang ada COVID aja nih rajin cuci tangan atau apa segala macam. Ya apa nggak ada COVID pun ya mesti tetap gitu loh. Tetap harus jaga kesehatan. Iya gitu. Oke. Nah,
Terima kasih banyak nih buat Mbak Rara sama Mbak Winda udah main-main ke studionya Tribun TV Lampung. Nanti kapan-kapan kalau kita undang lagi mau ya. Boleh. Oke Tribuners, kita bakal ketemu lagi besok atau ya besok kita bakal ketemu lagi besok di Urban Fest. Ya, kali ini kok gue jadi grogi gini ya. Biasanya nggak grogi gini loh. Baru ya? Saya, Ini segmen baru? bukan, baru ngobrol sama gitu. wanita-wanita. Biasanya datang ini laki Oh, terus gitu gitu ya. ya. Oke, Biasanya oke. pria gitu. Karena ada request dari produser. Ini biar female-nya rame, katanya narasumbernya coba Female female juga. juga gitu kan. Cuman permasalahannya si hostnya ini kan male yang agak-agak ya. Jadi Oh, gitu. agak-agak grogi. Oke Tribuners, terima kasih buat Tribuners semua yang udah ngecun dari tadi di Urban Fest. Kita akan ketemu lagi besok. Jangan lupa selalu pantengin Tribun TV Lampung karena bakal banyak program-program menarik. Dan mungkin nanti kita juga bakal kasih giveaway. Ditunggu aja. Jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada Tribun Live bareng sama Kiki Novilia. Jadi stay tune terus di Tribun TV Lampung. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Tribuners, selamat datang di Tribun Live bersama saya Kiki Novilia. Nah, buat Tribuners kalian nih yang belum tahu,
Jadi Tribun Live itu adalah program barunya Tribun Lampung, di mana kita akan mengulas banyak banget sosok profil dari sosok-sosok ternama dari Lampung. Yang pastinya bakalan seru banget, menginspirasi dan juga keren-keren banget ya Tribuners. Dan di episode perdana ini nih, karena hari ini adalah pertama kalinya Tribun Live ini live, jadi hari ini kita sudah menyiapkan salah satu tokoh yang keren banget nih, orangnya ada di samping saya. Nah, jadi beliau ini adalah seorang dosen, MC kondang, host, presenter, director, dan juga bahkan traveler yang udah berkeliling dunia. Waduh, pasti keren banget ya Tribuners ya. Nah, langsung aja nih, ini dia, kita kenalkan Bang Deddy Sulaiman. Halo, selamat sore Bang. Sore Kiki. Oke, nah sekarang gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat karena di rumah aja. Ikuti anjuran pemerintah ya, lockdown di rumah aja. Oke, alhamdulillah masih baik ya Bang ya. Nah, tadi kan sebelumnya saya juga udah bilangin juga nih kepada Tribuners sekalian tentang aktivitasnya Bang Deddy. Tapi bisa dijelasin lebih jelas gitu nggak sih Bang, aktivitasnya itu sebenarnya udah sebagai apa aja gitu? Di saat sekarang ya? Iya, benar. Kalau sekarang ini saya sebagai akademisi, saya dosen. Kebetulan alhamdulillah sudah dosen bersertifikasi dan mengajar di 5 kampus. Wah. Ya, saya ada di Polinela, di UIN, di Captain's Club Lampung, Sekolah Kapal Pesiar, di DCC, Amix, Timik gitu. Kemudian saya juga sambil kuliah S3 di Unila. Terus kalau teman-teman nyebut saya sebagai traveler karena dari pekerjaan saya dosen itu yang banyak itu ternyata uangnya lebih banyak ke travelernya malah gitu. Jadi akhirnya teman-teman sebut saya sebagai traveler dan pada saat sekarang kegiatan ya ada host Indosiar juga untuk Indosiar Lampung. Kemarin sudah selesai program untuk Lampungpedia, jadi keliling Lampung ke tempat-tempat wisatanya. Ini lagi lockdown, berhenti dulu sebentar. Kemudian untuk Instagram Travel by Deddy, bantu teman-teman untuk perkenalkan edukasi pariwisata, juga informasi terkait dunia pendidikan dan positif lifestyle. Kemudian kalau YouTube juga di Travel by Deddy, ini ada satu lagi program itu namanya kanal dedikasi vlog informatif. Waduh, itu kalau misalkan dijumlahin totalnya ada berapa nih Bang? Amin. Banyak banget ya. Iya. Nah, tadi kan Abang Deddy juga jelasin nih kalau misalnya jadi dosen di 5 tempat ya Bang ya. Iya. Nah, itu apakah mengajar mata kuliah yang sama semuanya atau beda-beda Bang? Beda-beda. Jadi kalau saya di UIN itu saya mengajar di Fakultas Dakwah, lebih kepada mengajar manajemen. Kalau di Captain's Club College Lampung di Kapal Pesiar, saya mengajar lebih kepada persiapan untuk siswa-siswa untuk berangkat kerja di luar negeri. Jadi saya mengajar food and beverage service, housekeeping, kemudian juga personality and appearance, kemudian juga yang terkait dengan pengawalan mereka untuk bekerja di luar negeri. Kalau di DCC saya lebih kepada pengembangan diri, kewirausahaan, seperti itu. Beda-beda. Oke, dan itu kan beda-beda banget. Nah, sebelumnya apakah background dari Bang Deddy ini sendiri itu sebenarnya seperti apa pendidikannya? Saya S1-nya hukum di Unila, S2-nya manajemen sumber daya manusia, S3-nya ekonomi, saya ngambil marketing. Jadi sebenarnya pada saat saya tamat dari Unila, S1 hukum, itu alhamdulillah sebagai salah satu yang terbaik juga di Unila. Jadi nggak nyari kerja, waktu itu disalurkan oleh Unila untuk bekerja di salah satu perusahaan di Bandar Lampung. Kemudian berkarir dari bawah sampai pada akhirnya berkarir di sini juga di Tribun. Waktu itu alhamdulillah dipercaya sebagai manajer PSDM dan umum. Jadi ini dari tanah kosong ini saya ikut berkecimpung di sini ya, launchingnya segala macam. Tapi karena saya harus kuliah S3, kemudian ada beberapa pekerjaan dosen yang memang mengajak, kalau sudah dapat sertifikasi itu dia harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Ada belajarnya, ada mengajarnya, ada pengabdian masyarakat. Sementara kalau sambil bekerja jam 8 sampai jam 5, saya harus mengajar di jam yang sama, nanti takutnya tumburan waktunya. Jadi saya mengalah untuk resign dan berkarir di luaran sana, dan ternyata sambil bekerja, saya hobinya memang jalan-jalan. Nggak kerasa jalan-jalan, solo backpacker, terus traveling sana-sini, sampai pada akhirnya di-endorse, disponsorin, menjadi sebuah pekerjaan. Jadi sampai sekarang kalau jalan-jalan tuh malah dibayar, nggak kerasa sudah 30 negara. Iya, baru keliling Indonesia. Tapi belum semua sih, saya coba dari Sabang,
turun ke bawah terus sampai ke Papua gitu. Tapi belum semua. Indonesia banyak banget. Berarti itu alurnya ke luar negeri dulu, baru akhirnya menjelajah di Indonesia gitu? Iya, jadi saya itu salah sebenarnya. Jadi pada saat saya keluar negeri, mulai dari Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Hong Kong, Brunei, Filipina segala macam. Terus saya baru punya kesempatan untuk eksplor Indonesia. Ternyata Indonesia itu nggak kalah indah, bahkan jauh lebih indah sebenarnya. Jauh lebih indah. Jadi saya tekadkan diri untuk mau keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi start dulu di Sabang, bagian terbarat dari Indonesia, turun ke Aceh, terus langsung ke bawah ya, Pekanbaru, Riau, Padang, tinggi terus, Palembang, sampai ke bawah lagi. Terus kalau misalkan di total ya Bang, kira-kira udah berapa tempat nih yang udah dikunjungin sama Bang Deddy sampai sejauh ini? Kalau negara kurang lebih 30, sekarang still counting, masih menghitung juga. Kemarin sebelum ada lockdown ini, ada 21 trip yang saya nggak bisa berangkat. Ya, separuhnya luar negeri, ada Malaysia, Kamboja, Korea, Jeju, Eropa gitu. Kalau Indonesianya Lombok, Bali, Sumba, tapi nggak usah berangkat. Kalau itu berangkat ya nambah lagi gitu. Jadi masih hitung terus masih gitu. Still counting ya? Masih counting, still counting. Terus kalau misalkan nih Bang Deddy itu traveling ke sebuah negara gitu atau ke suatu tempat yang baru gitu, yang Bang Deddy lakukan gitu di sana itu ngapain aja Bang? Kalau zaman dulu itu kan saya kebanyakan solo backpacker ya, jadi hanya bawa ransel. Terus dulu juga belum secanggih sekarang ya. Kalau dulu kan modalnya itu peta gitu ya. Kalau sekarang sudah enak pakai ada maps, ada apa, lebih enak lagi. Yang jelas kadang-kadang ke sana itu kalau sudah solo backpacker tuh nggak terlalu pakai planning. Jadi berangkat ke sana, bahkan sering begini sudah sampai di Filipina gitu, sudah sampai di bandaranya, terus sudah di negaranya. Terus saya bilang, hari ini agendanya kemana ya? Ngapain ya? Nah baru cari gitu. Misalkan apa 10 tempat yang harus wajib dikunjungi di Filipina, baru saya kejar situnya gitu. Intinya sih lebih untuk mencari inspirasi, karena semakin banyak jalan-jalan ternyata saya lebih banyak bersyukur. Gitu. Bersyukur. Banyak pelajaran yang bisa diambil di situ. Bersyukurnya seperti apa itu Bang? Ya karena akan kebesaran Allah ya. Ternyata dunia itu indah. Terus kadang-kadang kalau saya pernah di Jepang Korea itu 1 bulan nggak pulang-pulang, itu dingin luar biasa, minus banget. Saya baju ini sampai lapis 7, celana lapis 7. Kalau saya gundul kan nggak bisa dilapis. Itu bersyukur tinggal di Indonesia yang hangat gitu ya. Terus saya tinggal di Eropa gitu, makanannya bagus warnanya, tapi lidah saya terlalu deso gitu. Makan tuh perasaan kok rempah-rempahnya nggak sama seperti Indonesia. Saya baru sadar bahwa Indonesia itu kaya akan rempah, bersyukur bahwa kita tinggal di negara yang rempah-rempahnya banyak sehingga makanan kita lezat semua, termasuk rendang kan salah satu makanan paling lezat di dunia. Seperti itulah. Jadi terus saya juga bersyukur karena diberikan sehat, diberikan kesempatan, sementara orang ingin keluar negeri belum tentu bisa, saya bisa. Jadi banyak bersyukur. Akhirnya menjadi orang yang lebih rendah hati lah. Pada akhirnya saya berusaha menjadi itu. Jadi itu yang hikmah di balik perjalanan itu ya Bang ya. Karena banyak juga nih Bang orang-orang yang bilang katanya kalau misalkan wisata itu ya lebih didominasi sama jalan-jalan gitu atau senang-senang gitu. Ternyata nggak sesimpel itu ya Bang. Tidak. Pada awalnya memang jalan-jalan tuh dulu tuh ada yang namanya open trip, ada yang namanya solo backpacker, ada yang namanya cross sharing. Kalau solo backpacker tuh sendirian aja gitu. Intinya jalan-jalan. Kalau co-sharing tuh, yuk kita berdua yuk, kita ke Kamboja, nanti kalau ada BB kita bagi 2. Kalau open trip tuh kita ikut aja orang yang buat program, nanti kita tinggal bayar gitu. Nah itu tujuan jalan-jalan. Tapi setelah banyak tempat yang didatangi, dikunjungi, ujungnya bukan jalan-jalan lagi, tapi sudah mulai bergeser gitu. Contoh misalkan kalau dulu pengen jalan-jalan, dulu kerja, weekendnya jalan-jalan. Nah, ke arah sini malah jalan-jalan tuh kerja karena kan dibayar. Gitu. Dan pada intinya sih membantu pariwisata lah, memperkenalkan pariwisata. Karena sekarang zaman sudah digital marketing. Kalau misalnya saya ke Eropa, untuk yang ketiga kalinya, kalau sudah ke Eropa tuh bisa keliling-keliling negara-negara karena bisa naik bus, naik kereta gitu. Promosikan, oh ternyata kalau di sini ada Stadion Bernabeu, di Real Madrid ada ini gitu. Jadi orang jadi tahu, oh ya, jadi saya pengen ke sana gitu.
menginformasikan. Oke, nah tadi kan juga Bang Deddy udah jelasin ya kalau misalkan lebih sering solo backpacker. Iya. Nah, itu keuntungannya gitu dibandingkan sama yang tadi berdua gitu atau kita ikut yang lain itu apa, Bang? Challenge-nya ya, tantangannya. Dulu saya juga sering keluar negeri itu karena jadi pembicara, diundang atau menerima penghargaan. Kalau sudah seperti itu, semua biaya ditanggung, fasilitas pesawat sama hotel semuanya nomor satu. Jadi kita betul-betul seperti seorang raja gitu ya, diberikan fasilitas begitu mewahnya. Tapi lama-lama ada kebosanan juga, kok nggak menantang gitu ya, semua serba diatur gitu. Tapi kalau solo backpacker ya kadang-kadang kita hanya bawa baju berapa ke sana hari ini mau ngapain aja itu belum ada planningnya. Jadi planningnya di sana juga ya, Bang? Jadi planningnya di sana juga dan kayaknya itu kita tuh nggak diatur waktu. Itulah yang tidak tidak bisa kita rasakan kalau kita jalan-jalan bareng orang. Ya, jadi hari ini mau bangun siang, gitu. Hari ini mau ke Jepang bagian sana atau Jepang bagian sini ya. Gitu. Jadi kita sendiri yang manage waktu kita, lebih enak. Lebih enak. Biaya juga lebih kecil karena kan kalau backpacker tidur nggak harus selalu di hotel, bisa di bandara loh, atau bisa di tempat-tempat umum ya yang masih safety lah gitu. Oke, jadi kita lebih hemat budget, lebih fleksibel juga. Iya. Oke, terus Bang, kalau misalkan kayak tadi itu kan solo traveling itu kan ya emang challenging banget kan. Cuman itu kan apa ya? Faktor resikonya itu kan mungkin lebih besar. Itu gimana Bang cara mengatasinya atau pengalaman dari Bang Deddy sendiri gimana? Iya, memang harus punya mental yang kuat juga ya, selain kemampuan berbahasa Inggris. Saya kan background juga bukan bahasa Inggris. Bahkan sekarang saya malah ngajar bahasa Inggris ya di salah satu kampus itu. Dulu saya pakai confidence English kalau saya sebut. Confidence English itu begini, Inggrisnya itu nggak terlalu tergrammar dengan baik, tapi berani ngomong aja. Yang penting orang ngerti. Yang penting orang ngerti, karena kan orang Eropa juga tahu bahwa kita bukan bule, bukan native, jadi pastilah mereka paham dan maklum. Jadi berani-berani aja dulu ngomong, berani-berani ngomong, sehingga pada saat kalau saya takut kesasar, ketemu orang jahat, setidak-tidaknya bisa membela diri gitu bahwa tujuan saya baik, tapi kan harus memakai bahasa Inggris. Nah itu kekuatan di berbahasa itu harus dikuatkan dulu. Sama mental. Banyak pengalaman yang asam garamnya di dunia traveling sudah saya laluin, tapi nggak pernah buat saya kapok. Pernah tuh di perbatasan gitu ditodong senjata gini gitu sama orang laras panjang pernah. Terus ada salah satu bandara yang nggak 24 jam, saya sudah pasang tas gitu di sini untuk tidur, ternyata diusir karena nggak 24 jam. Jadi keluar. Sebenarnya di luar terus lagi minus. Ada badai salju gitu kan, jadi nyawa taruhannya sebenarnya. Waktu saya di Korea itu saya kehabisan bahan makanan dan kehabisan uang, jadi hanya survive. Jadi saya hanya minum air, kemudian ada kue gitu segini gitu ya, terus saya gigit 1 suap sehari gitu. Bisa karena kalau backpacker itu kan kita nggak boleh bawa duit banyak, smart traveler with low cost. Jadi traveler cerdas dengan budget yang sangat minim. Kalau yang penting hidup gitu kan. Nah seperti itu udah juga. Menarik banget ya. Seru ya, memang seru. Gitu. Pergi gemuk, pulang kurus. Jadi celana lepis itu bisa diginiin, saking kurusnya waktu itu. Langsung menyusut ya Bang Iban. Iya, terus kan bawa ransel yang tinggi besar gitu. Ya inilah ketemu dengan enaknya. Saya punya prinsip kalau kita jadi orang baik, mudah-mudahan bertemu dengan orang baik juga ya. Jadi terkadang tuh sesama traveler ketemu, kenalan, terus bisa saling berikan informasi. Contoh, kamu mau kemana? Mau ke Kamboja, saya mau ke Vietnam. Oke, gini kita tukeran nomor telepon. Kamu ke Kamboja dulu, saya ke Vietnam dulu. Ntar saling bertukar informasi. Naik bus apa, turun di mana, tidur di mana, gitu. Oke, nah seperti itu. Dan pada akhirnya sekarang jadi banyak teman. Kalau di Indonesia mau kemana aja sudah ada tempat nginep lah. Jadi lebih nambah relasi juga ya Bang ya. Sekali. Nah seru banget ya Tribuners. Tapi Tribuners kalian jangan kemana-mana dulu nih, karena sebentar lagi ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana ya.
Oke, halo Tribuners, kita balik lagi nih bincang-bincang santai sama Bang Dedi. Nah, kita masih lanjutin soal yang tadi, soal pengalaman travelingnya Bang Dedi selama 30 tahun ya. 30 tahun. 30 tahun, 30 negara. Oke, lanjut nih Bang. Tadi itu kan dari pengalaman-pengalaman itu gitu. Terus akhirnya udah mengalami ke-strugglean juga yang luar biasa gitu. Yang akhirnya membuat Bang Dedi itu tetap kekeh gitu untuk melanjutkan traveling itu apa Bang? Karena ke arah sini setiap traveling dapat duit, otomatis dapat salah satu pemasukan income lagi ya. Jadi menjadi seorang traveler itu ternyata ada karirnya. Ini pun saya nggak sengaja menjadi seorang traveler karena memang kalau saya bekerja tuh selalu membiasakan all out. Jadi kalau kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya harus saya pakai traveling. Dulu waktu masih SMA ya semua gunung lah di Lampung udah pernah naik. Kemudian lanjut ke, kalaupun bekerja juga senang kalau yang ada keluar kotanya. Gitu. Pada saat sudah ke arah sini, oh nggak kerasa ya sudah 30 negara. Akhirnya ada beberapa pihak yang mengajak untuk ikut ujian sertifikasi kompetensi, tour leader, tour manager, travel consultant, dan lulus semua. Kemudian ditawarkan lagi untuk menjadi asesor bidang pariwisata, kemudian direkomendasikan untuk belajar lagi di Palembang untuk menjadi asesor, lulus juga, dan pada saat sekarang akhirnya menjadi asesor bidang pariwisata lintas batas. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang mempunyai usaha di bidang tour travel atau menjadi tour leader, tour manager, nanti saya bisa nguji. Di Aceh bisa nguji, di Papua bisa nguji untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Jadi predikat sebagai asesor bidang pariwisata itu sudah melekat. Jadi tidak akan mungkin mundur lagi dari bidang pariwisata. Iya. Oke. Berarti yang darinya awalnya hobi gitu ya, jadi meluas ke banyak bidang juga. Betul, hobi yang menghasilkan lama-lama. Bahkan ke arah sini jadwal traveling itu sangat padat dan itu dari berbagai pihak ketiga, endorser, sponsor, sehingga kadang kewalahan. Oleh sebab itu pengen sih punya regenerasi gitu biar bisa berbagi job gitu lah. Oke. Nah terus juga nih berdasarkan pantauan dari Tribun Live ya, Bang Dedi juga kan punya akun YouTube ya Bang ya? Iya Travel betul. by Dedi. Ya. Nah itu gimana nih Bang? Bisa diceritain nggak? Ya dulu sebenarnya nggak sengaja juga punya YouTube. Jadi awalnya punya Instagram. Jadi semenjak saya pulang umroh 2014 itu, saya memang nggak mau terlalu main medsos waktu itu. Jadi tapi karena saya juga punya profesi sebagai public speaker, pembicara, narasumber gitu. Contoh di beberapa kabupaten untuk bidang pariwisatanya saya biasa melatih Pokdaris. Di kampus-kampus juga dan di beberapa perusahaan ada salah satu event di mana saya harus menjadi seorang narasumber tapi menyerahkan CV. Di dalam CV itu panitia minta alamat medsos. Saya kan nggak punya. Ternyata wajib. Jadi mau tidak mau harus buat. Akhirnya saya buat Instagram. Agak gaptek juga sih zaman dulu ya, karena kan bukan generasi Z ya. Jadi pasang foto, kemudian banyak yang like, banyak yang suka. Kadang-kadang kalau lagi jalan-jalan tuh ada yang bilang gini, Bang, minta nomor rekeningnya dong. Loh, buat apa gitu? Enggak, saya minta disebut-sebut di situ, ntar saya transfer 150.000 gitu. Misalnya, saya takutnya penipuan nih gitu. Udah nggak perlu, lagian kasihan gitu. Udah sebutin aja. Saya nggak tahu kalau itu namanya endorse. Nah, saking banyaknya traveling yang dilakukan sehingga video-videonya kan banyak tuh. Di rumah tuh ada 3 tera yang belum diedit. Nah, jadi kalau sudah ada waktu luang, yang di bawah 1 menit bisa taruh di IG. Terus yang di atas 1 menit kan harus disimpan juga. Dibuangnya di mana gitu ya? Ya udahlah ditaruh di YouTube. Taruh di YouTube, akhirnya taruh YouTube. YouTube itu masih campur aduk sebenarnya. Jadi Travel by Dedi di situ tuh bukan hanya traveling, tapi di situ juga ada aktivitas kampus, aktivitas sebagai host Indosiar untuk Lampung, kemudian aktivitas MC, narasumber banyak lah. Jadi lebih kepada edukasi dan traveling di situ. Positif lifestyle intinya. Positif lifestyle, oke. Dan itu kan banyak banget ya Bang video-videonya. Nah itu untuk yang memproduksi videonya itu sendiri, apakah Bang Dedi itu punya timnya khusus atau gimana? Yang edit video saya, anak saya sebenarnya, itu yang ada di situ tuh. Oke. Dia punya ketertarikan di editing video, kemudian dengan musik. Jadi ya sudah, setiap ada video dia yang edit gitu. Berarti selama ini yang memproduksi itu cuma berdua aja? Iya.
Kirain punya tim. Ada sih beberapa sendiri, yang ya? beberapa teman yang memang video maker, kadang kita kolaborasi. Bang, ada video yang mau aku editin nggak gitu. Nanti di tag ya, oh boleh boleh, ambil dia edit kirim gitu. Jadi saling promosikan gitu. Karena memang zaman sekarang tidak boleh berkompetisi, harus kolaborasi. Gitu. Dan juga memanfaatkan media sosial itu Iya, ya Bang ya? betul. Jadi Bang, follower aku masih sedikit nih Bang, baru 100, Abang sudah hampir 15 ribuan, hampir 16 ribu. Boleh nggak Iya. aku editin videonya? Tapi ntar dicantumin namaku ya. Oh boleh banget, serahin. Masuk. Seperti itulah. Oke. Terus untuk buat satu video gitu Bang, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Cepet banget ya kalau sekarang sih, apalagi contoh gini, kemarin saya dapat proyek untuk menjadi bintang iklan TVC, televisi komersial untuk pariwisata Tanggamus. Itu ada juga di YouTube, judulnya Ekosistem Cahaya, itu sinematik, itu syutingnya hampir berapa hari ya, 4 hari atau apa. Nah itu yang editingnya lama banget, karena dia sinematik ya, kualitas high quality, itu bisa lama, bisa 2 minggu, 3 minggu kalau yang seperti itu. Tapi kalau cuman yang ngevlog gitu aja, nggak nyampe sejam juga selesai, bisa 30 menit, ya sederhana aja lah gitu. Oke. Nah terus Bang Deddy nih, jadi kita tuh tahu kalau misalnya Bang Deddy itu sebagai director juga ya katanya Bang. Nah itu bisa diceritain nggak sih Bang kepada Tribuners? Dulu itu saya punya usaha ya sama keluarga gitu ya. Saya menjadi seorang direktur di situ. Kemudian bidang saya itu alhamdulillah Allah tuh kasih potensi banyak ke saya. Jadi bidang saya itu ada marketing, ada insurance. Jadi di insurance saya pernah jadi direktur, di marketing saya pernah jadi manajer, di HRD saya pernah jadi kepala HRD, termasuk di Tribun juga manajer PSDM dan umum gitu. Semua pekerjaan yang pernah saya lakukan itu ternyata membawa saya sekarang menjadi orang yang seperti sekarang ini gitu. Jadi urut-urutannya itu berprogres gitu. Dan alhamdulillah memang jalannya indah ya, Allah kasih jalan indah. Jadi pengalaman dari menjadi seorang administrasi, supervisor, kepala seksi, kepala bagian, manajer, kemudian kepala HRD, manajer PSDM sampai direktur, terus dosen bersertifikasi, asesor, traveler, itu berprogres ini. Dan semuanya bisa dijalankan berbarengan kok. Oke, jadi ya ada proses-prosesnya dulu, nggak langsung instan gitu ya Bang? Iya, betul. Jadi mengalami apa ya, pasang surut, kemudian mengalami asam garamnya, tapi semua yang dijalani itu ya pada akhirnya membentuk saya menjadi yang sekarang. Menjadi yang sekarang. Nah, untuk menjadi Bang Deddy yang sekarang, apakah Bang Deddy itu punya role model gitu atau sosok yang dikagumin gitu atau diinspirasi? Kalau saya sebagai seorang Islam memang role model saya sosoknya Baginda ya. Kadang-kadang saya banyak dapat cobaan juga dalam hidup, aku banyak punya masalah. Saya belajar kalau saya dimarah orang atau dimaki orang gitu. Kadang-kadang kan kalau secara naluri pengennya balas gitu. Tapi kalau kita pakai ilmu Nabi kan sudah gitu kan. Tetap berbaik-baik, kemudian setiap cobaan yang datang ke saya, anggap aja sebagai orang nimpuk batu, batunya saya ambil, saya tumpuk, dan saya bisa berdiri di atas batu itu untuk menjadi lebih tinggi. Dan saya pun punya prinsip tidak mengizinkan hati saya tersakiti, kalau saya memang nggak mau mengizinkan untuk disakiti. Gitu. Jadi, kalaupun ada orang yang marah, orang benci, kemudian saya disakiti orang, saya bilang, saya tidak mengizinkan hati saya untuk disakiti. Jadi, saya tetap senyum. Gitu. Jadi, kalau tersenyum, bahagia, hidup indah, alhamdulillah sehat. Ini saya buktikan. Kan kebetulan saya juga jadi brand ambassador salah satu laboratorium. Jadi sudah melakukan serangkaian kesehatan dari periksa darah full, jantung, paru-paru, ginjal, kanker, kemudian asam urat, kolesterol, semuanya alhamdulillah normal, bagus. Karena bahagia dan sehat. Iya, karena nggak terlalu pusingin ya, jadi, orang ya. Ya betul. Kalaupun memang ada yang menyakiti kita, ambil hikmahnya aja lah. Kadang-kadang nggak perlu harus kita balas gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bang, kalau misalkan tadi kan Bang Deddy udah jelasin juga kalau misalnya ada beberapa aktivitas yang dilakuin, kayak misalnya jadi traveler, terus buat konten di YouTube juga yang di situ harus ada public speakingnya gitu segala macam. Nah, yang bisa kita ambil garis besarnya itu kan Bang Deddy lebih banyak ke bagian public speaking gitu ya Bang. Nah, kita penasaran nih, kira-kira Bang Deddy tuh emang dari dulu belajarnya otodidak kah atau sempat ngambil kelas public speaking Bang? Oke ya. Dulu itu waktu saya di Unila itu termasuk orang yang pendiam, karena
waktu ingat saya dulu gitu ya, aduh kok kayaknya orang-orang kaya semua ya, saya orang nggak punya gitu, jadi minder gitu ya. Dulu itu saya niat banget untuk bisa belajar ngomong, tapi caranya itu nggak tahu bagaimana, karena kalau langsung bergaul gitu aja ya dapatnya hanya conversation aja, tapi tidak ada yang on the stage gitu. Dulu ada kursusnya kalau zaman dulu tuh ada namanya broadcast studio zaman dulu, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Saya masuk kelas itu, terus saya belajar untuk menjadi seorang MC, kemudian menjadi seorang host, menjadi public speaker. Berapa bulan waktu itu ya? Selesai, terus saya mulai beranikan diri, menawarkan diri ke gedung-gedung gitu, kalau mau cari MC kawinan saya siap gitu. Ya dulu pernah pernah dibayar pakai nasi prasmanannya itu aja gitu. Terus 50.000, 100.000, 150.000, 700.000 juga pernah. Jadi kalau orang wedding, saya MC-nya, kata panitianya belajar nyanyi juga, karena kalau nyanyi karena suka dapat fee juga. Saya belajar nyanyi lagu Mandarin gitu kan. Terus ke arah situ mulai nih beberapa event. Dulu ada event organizer juga, saya dapat job juga sebagai LO, liaison officer. Jadi kalau ada artis datang ke Lampung, saya yang jemput di bandara, naruh di hotel, cek sound segala macam saya ngurusin. Tahun ini kemarin Ari Lasso sama Vicky Su. Ada sekitar 50-an artis lah sampai dengan sekarang. Ya, udah lupa, sudah banyak banget ya. Nah, terus tapi itu nggak langsung jadi LO artis itu enggak. Dulu saya jaga bagian transportasi, jaga parkir dulu, ngurusin beli nasi bungkus dulu. Sempat merasa ada di fase itu juga ya Bang? Atik CB dulu, jam Atik CB itu ada radio gitu. Mau nggak jadi kayak bodyguardnya Atik CB gitu. Jadi kalau ada Atik CB datang tuh kita yang gini-giniin orang gitu ya, supaya nggak itu. Mau gitu. Jadi pekerjaan yang dulu kan badan saya tinggi besar gitu ya. Jadi kalau kayak bodyguard tuh cocok kali. Tapi saya mau aja dulu. Tapi ya itulah pada akhirnya karena nggak pernah nolak, mau aja gitu. Yang penting tuh dapat pengalaman walaupun kadang-kadang nggak dibayar sih. Karena sini karena saya praktisi, jadi sebagai seorang dosen, saya mengajar tuh udah hampir 15 tahun lebih sampai dengan sekarang. Sambil menjadi dosen, sambil bekerja menjadi karyawan. Karena dari dulu pun sambil kuliah, sambil kerja. Sambil kerja, sambil jadi dosen, ya udah nggak masalah gitu. Karena sudah sambil jadi dosen, akhirnya saya menjadi seorang praktisi selain akademisi. Kan kalau dosen akademisi, kalau karyawan praktisi. Jadi paket lengkap nih. Sehingga pada akhirnya ilmunya lengkap. Alhamdulillah suka diundang perusahaan atau dinas-dinas untuk menjadi narasumber atau kampus. Materi bisa public speaking, kemudian team building. Kalau untuk dunia pariwisata itu lebih kepada melatih kelompok sadar wisata. Kalau perusahaan lebih kepada manajemen lah. Oke, nah itu kan tadi Bang Deddy juga jelasin kalau misalkan sempat jadi LO-nya artis ya Bang. Nah itu ada pengalaman yang menarik nggak sih atau berkesan gitu? Banyak banget ya. Dulu saya pernah salah satu artis besar banget, grup band paling besar pada waktu itu. Saya nggak sebutin namanya ya. Jadi di Stadion Pahoman itu karena saking histerisnya orang itu bisa pingsan. Dan itu depan mata saya tuh orang pingsan berjejer gitu. Iya. Dan itu saya mimpi buruk banget karena apa? Karena ngelihat itu depan mata saya dan pada saat itu saya bilang untuk sementara saya mau off dulu karena ada beberapa berita sebelumnya yang kayak gitu tuh bisa meninggal. Kalau meninggal kan saya keseret-seret. Karena apa? Karena kan semua panitia pasti diminta keterangannya gitu. Nggak kuat gitu saya ngeliat kempet pingsan. Akhirnya wah kayak gini ya. Tapi kalau hanya meet and greet artis-artis yang tidak terlalu besar gitu masih bisa lah. Kalau zaman dulu kan pernah kan waktu itu di Saburai kan ada beberapa kejadian yang akhirnya pada saat itu harus ada korban. Itu yang kejadian-kejadian seperti itu yang membuat saya harus pilih-pilih artisnya. Jadi bahaya juga di saya kalau sayanya nggak kuat melihat yang kayak gitu kan ya. Karena kan penonton tuh kadang nggak bisa di stop. Kebayang dong, misalkan saya ada di satu ruangan gitu sama Peter Pan dulu ya. Hanya Peter Pan dan saya gitu. Sementara di luar sana tuh orang pengen foto, pengen apa segala macam gitu kan ya. Begitu kami keluarkan tuh orang merangsek gitu kan. Contoh deh kemarin Ari Lasso, Authenticity. Itu dari Hotel Sheraton ke lapangan Korpri kan jaraknya deket banget ya.
kami naik mobil tuh bisa lama banget karena orang tuh sudah nggak bisa lagi disingkirin. Bahkan saya harus turun, harus ngangkat motor, harus giniin penonton semuanya supaya Mas Ari Lasso tuh bisa lewat. Iya, jadi kalau udah konser-konser yang sifatnya ribuan orang itu memang harus prepare punya mental yang kuat. Punya prepare dan mental yang kuat. Tapi sekarang udah lockdown kan, konser belum ada lagi. Iya, aman. Iya. Aman. Karena semua orang di rumah aja ya Bang. Betul. Oke, nah Tribuners jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi ada iklan yang bakalan lewat. Jadi nanti kita sambung lagi ya. Oke, Tribuners balik lagi di Tribun Live bareng sama Bang Dedi. Ya. Bang, kita lanjutin nih obrolan yang tadi sempat terputus. Nah, kan tadi Bang Dedi juga cerita kalau misalnya banyak banget gitu aktivitas yang dilakukan. Nah, respon atau apa ya pendapat dari keluarganya Mas Dedi sendiri gitu atas aktivitas itu kan sampai luar negeri juga ya Mas. Itu gimana, Bang? Awal-awalnya ada protes dari anak ya karena bapaknya sibuk luar biasa gitu. Nulis surat, bapak saya sibuk gitu ya. Tapi ke arah sini anak saya libatkan. Ini seperti hari ini saya bawa tuh kan. Jadi dia tahu kerjaan bapaknya. Setelah saya libatkan nggak pernah ada pertanyaan lagi sih. Terus kalau zaman dulu itu kalau masih baru-baru menikah, kalau saya sering keluyuran dimarahin istri. Tapi ke arah sini kalau udah Sabtu Minggu atau nggak jalan-jalan saya yang dimarahin. Kok nggak jalan? Soalnya kalau jalan dapat duit gitu kan. Dan mereka juga sering saya libatkan untuk jalan-jalan. Kalau istri itu senangnya namanya perempuan, senangnya jalan-jalan yang lebih ke yang Eropa lah, yang belanja-belanja kayak gitu. Pernah saya bawa backpacker sekali, kapok. Karena kan harus tidur di lantai di bandara gitu. Dia berhijab kan risih gitu. Berarti udah pernah juga dibawa ke traveling ke luar negeri, Bang? Iya, kalau istri sering. Kalau anak-anak kan karena sekolah kan nggak bisa ya. Jadi paling kalau anak-anak itu liburan sekolah, saya angkut, rame-rame kita sewa hotel misalkan, nyari sponsor dulu tapi ya, di Ancol gitu, di Dufan gitu. Seminggu kita di sana. Pagi sampai sore pulang. Gitu. Lebih seperti itu kalau anak-anak. Kalau untuk dibawa backpacker masih kecil-kecil ya belum bisa. Belum bisa ya, Bang. Berarti itu salah satu cara ya, bagi dilibatkan waktunya. mereka. Ya, libatkan mereka bagi waktunya gitu. Tapi kalau misalkan untuk mengalokasikan satu hari gitu untuk keluarga itu apa kayak gitu apa enggak? Kalau saya misalnya begitu pulang ya betul-betul jadi bapak rumah tangga lah, megang sapu juga. Oke. Kami sudah punya komitmen tidak pakai asisten rumah tangga karena anak-anak kan kami punya prinsip bahwa yang namanya golden age ya, jadi anak diasuh seperti apa itu dari 5 tahun dia diasuh ya. Jadi betul-betul kami pegang, jadi antar jemput anak ya kita, nyapu, ngepel, gosok juga kita bagi-bagi. Dan kalau dilakukan dengan cinta nggak capek. Aman-aman. Oh, berarti kalau Bang Dedi sendiri itu nggak menyewa asisten rumah tangga ya Bang? Tidak. Jadi saya pun tiap hari masih megang sapu, boleh dibuktikan main ke rumah. Oke, siap.
Terus sebagai seorang bapak gitu, apakah Bang Dedi itu melihat anak-anak ini nanti harus mengikuti jejaknya Bang Dedi kah atau gimana? Tidak, saya membebaskan anak-anak mengikuti pilihannya. Contoh anak saya yang pertama namanya Raja, itu dia menjadi seorang atlet badminton. Jadi dia ada sekolah badminton gitu dan dia ikut perlombaan-perlombaan dan alhamdulillah sudah banyak jadi juara, menang perlombaan dan dia tertarik dengan dunia musisi. Jadi dia belajar gitar, belajar piano. Alhamdulillah juga bentar lagi dia mau ngeluarin album single karena dia sudah kerjasama dengan beberapa pencipta lagu dan studio. Jadi kalau saya paksakan dia untuk menjadi traveler enggak. Kalau saya bawa dia, sering saya bawa traveling gitu. Cuma kadang-kadang dia bilang, pulang jam berapa? Pulang dia nggak nyaman gitu, jadi berarti nggak bisa dipaksakan. Hanya sekedar hobi, jalan-jalan saja, tapi tidak untuk menjadi pekerjaan. Nggak untuk ditekuni. Jadi saya bebaskan mau jadi apa, saya hanya support saja. Oke, keren banget ya. Terus kira-kira nih ke depannya harapan Bang Dedi ini seperti apa Bang? Hidup. Kalau saya pribadi, insya Allah saya selalu ingin menjadi orang yang mempunyai banyak manfaat untuk banyak orang. Jadi saya ingin berbagi dengan banyak orang, baik itu ilmu ataupun apapun yang bisa saya bagi, sehingga saya sukses itu menurut saya kalau orang-orang di sekitar saya sukses. Jadi saya tidak ingin sukses sendiri, kalau bisa setiap orang yang saya kenal itu saya memberikan jalan kepada dia untuk dia bisa lebih maju atau baik di dalam karirnya. Entah apa yang saya berikan, entah ilmu, entah jalan, entah link, entah pekerjaan, seperti itu. Saya pengen seperti itu sih. Berarti orang yang bermanfaat bagi ya betul, sebaik-baiknya umat kan memang harus seperti itu. Oke, siap. Nah, Tribuners, kalau misalkan tadi itu Bang ya, pertanyaan sama wawancara kita itu mendetail gitu jawabannya. Nah, sekarang saya punya tantangan nih buat Bang Dedi. Jadi nanti saya akan membacakan ini ada beberapa pertanyaan cepat gitu. Jadi Bang Dedi harus menjawab secara spontan gitu ya Bang. Oke, siap. Pertanyaan aneh-aneh nih jangan. Enggak. Jadi ini pilihan gitu Bang. Jadi nanti dipilih salah satu secara spontan. Oke. Pertanyaan pertama. Dosen atau traveler? Ya Allah, pertanyaannya langsung begitu ya. Dosen. Karena boleh pakai alasannya. Karena saya sudah digaji negara sekarang. Jadi tidak boleh meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang dosen. Tapi kan belum ada dosen yang traveler. Jadi jawaban saya dosen traveler. Biar dua-duanya bisa masuk ya Bang? Iya, betul. Dosen traveler. Dua-duanya jalan. Oke, lanjut. 2, gunung atau laut? Gunung. Mau dikasih jawaban? Alasan? Boleh. Boleh. Apa tuh? Saya itu hobi banget dengan laut. Jadi kalau sudah ke laut itu saya bisa nyelam. Dulu sebelum Pahawang booming itu saya setiap Sabtu dan Minggu sendirian ke sana. Bawa motor, bawa mobil, nyelam sampai kulit ini abu-abu monyet. Abu-abu monyet, kemudian hitam metalik ya. Pokoknya sampai hitam kelingit. Bahkan kalau saya ke Indonesia Timur, ke Papua, Raja Ampat, ke Sumba, kemana-mana itu pasti saya cari lautnya. Nah, perjalanan ke arah sini, saya didapuk untuk menjadi salah satu brand ambassador sebuah klinik, di mana saya harus menjaga kulit. Nah, ini kan lagi kontrak nih, masa kontrak, supaya jangan terlalu hitam banget. Jadi, waktu saya didapuk untuk menjadi brand ambassador, saya bilang, nggak salah nih, kan gue bukan model, nggak ganteng, nggak tampan juga. Oleh sebab itu, dia sengaja cari traveler, pengen dia rubah. Yang tadinya hitam dekil, kulitnya bisa terawat juga kok. Gitu. Jadi saya tanda kontrak. Jadi pada saat sekarang saya terikat kontrak. Jadi kalau ada pilihan laut atau gunung, kan kalau laut ngitemin kulit, ntar saya kerja keras lagi gitu ya. Jadi gunung aja. Kalau sudah selesai kontrak, bisa laut lagi. Harus profesional lah, betul ya? Harus profesional ya. Lanjut, jelajahin Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Lampung atau Raja Ampat? Lampung. Keluarga atau karir? Keluarga dong. Oke. Nah, terima kasih banyak nih buat Bang Dedi atas waktunya dan juga kesempatnya udah ngobrol-ngobrol sama Tribuner sekalian. Semoga kita bisa ke depannya ngobrol-ngobrol lagi di Tribun Live. Amin, ya. Insya Allah diterima lagi undangan. Oke, amin. Oke, Tribuners, itu tadi bincang-bincang santai kita dengan Bang Dedi. Gimana? Seru banget kan? Nah, makanya Tribuners sekalian jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Live itu dari hari Senin dan juga Selasa pukul 3 sore. Nah, saya Kiki Novelia undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!
Tribuners, hari ini kita bakalan jalan-jalan sekaligus mereview tempat terminal tipe A Raja Basa. Nah, buat kalian yang udah penasaran, yuk ikutin terus. Halo Tribuners, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Denny Wijkan selaku Korsatpel Terminal Tipe A Raja Basa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Gigi. Oke. Bapak bisa diceritain nggak sih Pak, Terminal Tipe A Raja Basa itu maksudnya gimana? Terminal Tipe A Raja Basa ini definisi terminal ya. Jadi terminal itu merupakan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang orang ataupun barang serta tempat perpindahan moda transportasi antar moda gitu. Jadi yang namanya terminal tipe A itu semua pelayanan ada dan saling terintegrasi. Dalam hal ini pelayanan tipe A ada pelayanan antar kota antar provinsi. Ada antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan. Itu definisi terminal tipe A. Terus kalau untuk pelayanannya gitu Pak di sini gimana? Kita pelayanan di sini kalau berdasarkan Perdirjen ataupun PM 132 tahun 2017 tentang penyelenggaraan terminal. Terminal tipe A itu meliputi beberapa zonasi. Nah, di situ ada zona penumpang belum bertiket, zona penumpang bertiket, zona pengendapan, dan zona perpindahan. Di mana zona penumpang bertiket itu meliputi ruang tunggu. Jadi penumpang yang sudah membeli tiket masuk ke ruang tunggu dan siap-siap untuk pemberangkatan. Kemudian zona belum bertiket, di mana di situ tempat-tempat komersial kayak kantin, udah gitu tempat jualan atau pelayanan seperti yang lain seperti kayak puskesmas kesehatan itu termasuk dalam lingkungan zona penumpang belum tiket. Terus zona perpindahan yaitu di mana dari angkutan perkotaan untuk pindah ke angkutan antar kota dalam provinsi maupun antar provinsi itu dari integrasi dari terminal tipe C ke A, pelayanan angkot ke bus gitu. Nah itu masuk dalam kategori zona perpindahan. Kalau zona pengendapan itu tempat di mana bus habis menurunkan penumpang, mereka parkir menunggu persiapan keberangkatan yang selanjutnya. Namun di situ ada fasilitas ramcek dan bengkel. Apabila di situ ada bus yang mengalami kerusakan masalah teknis, itu bisa dilakukan di zona pengendapan. Kalau untuk zona-zona sendiri itu ada retribusinya atau gimana Pak? Kalau untuk terminal tipe A ini kita saat ini semua pelayanan kita gratiskan. Oke, gratis. Kita gratiskan tanpa dipungut biaya, baik itu penumpang maupun para pedagang. Namun kenapa masih kita gratiskan? Karena satu, kita masih menyadari banyak sarana prasarana kita yang belum memadai. Tapi ke depan nanti apabila sudah terjadi revitalisasi dan tidak menutup kemungkinan mungkin nanti setiap pedagang yang dagang di terminal itu akan kita kenakan PNBP. Di mana PNBP itu nanti antara pedagang dan Kementerian Perhubungan melakukan kontrak kerjasama selama 1 tahun, dan biaya yang nanti yang akan timbul itu langsung disetorkan sendiri oleh pedagang tersebut ke bank pemerintah yang ditunjuk untuk langsung bayar sewa gitu. Jadi dalam hal ini kita mekanismenya cenderung ke arah sewa kios gitu. Namun untuk saat ini karena Terminal Raja Basa akan mengalami revitalisasi, jadi kita belum adakan pungutan negara bukan pajak itu PNBP. Jadi masih semua kita gratiskan. Semua kantor yang bayar dari listrik, air segala macam itu
kantor yang menyediakan. Gitu. Terus Pak, terkait revitalisasi gitu Pak, ini nanti kedepannya konsepnya bakalan seperti apa? Jadi konsep terminal ke depan ini khususnya Raja Basa ini kan termasuk terminal yang diminati oleh investor. Sudah ada investor yang tertarik untuk mengembangkan terminal Raja Basa, di mana itu nanti akan mengusung konsep mixed use. Mixed use itu dalam arti kata, jadi terminal itu bukan hanya sebatas terminal, tapi di situ nanti ada pusat bisnis yang lain, seperti kayak mall, ataupun pasar grosir, ataupun nanti hotel, apartemen itu bakal seperti itu. Karena saat ini kan pemerintah sedang mengencarkan seperti layaknya bandara lah, terminal tuh pengen dibangun seperti bandara yang bertaraf nasional, sehingganya penumpang yang datang ke terminal itu nggak serta-merta hanya bisa sebatas pengen naik bus, tapi bisa santai dulu, mungkin bisa sekalian rekreasi karena di situ nanti ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Berarti konsepnya kayak terminal eksekutif yang di Bakauheni gitu Pak ya? Betul. Oke. Nah, terus kalau untuk keunikan gitu Pak di terminal Raja Basa ini ada apa aja Pak? Raja Basa, keunikan Raja Basa. Raja Basa ini bisa dikatakan unik. Kenapa? Saat ini terminal tipe A itu posisinya ada di belakang lahannya Pemkot. Jadi sehingganya dalam hal ini harusnya terminal tipe A yang menonjol di depan, tapi ini kebalikan, terminal C yang di depan, terminal tipe A-nya di belakang. Tapi ya itu jadi bukan jadi kendala yang berarti, ya mungkin nanti akan ada evaluasi ataupun pembahasan dengan pemerintah Kota Bandar Lampung ke depan untuk mengembangkan terminal Raja Basa ini sesuai dengan konsep yang ditawarkan mixed use itu, yang mudah-mudahan ke depan apa yang dibanggakan masyarakat Lampung memiliki terminal yang bertaraf nasional, yang bagus, yang nyaman, itu dapat terwujud. Gitu. Oke. Terus kalau untuk rutenya gitu Pak, rute yang dilayani di terminal Raja Basa ini ada apa aja? Kalau rute semua ada, gitu. Dalam hal ini pelayanan AKDP ya, gitu. Itu semua ada, baik itu jalur barat, utara, timur, selatan itu kita ada. Jadi Selampung itu ada ya Pak? Ada semua, termasuk ada tambahan juga yang melayani jalur eksekutif. Oh gitu. Langsung. Jadi dari penumpang yang ingin berangkat ke Pulau Jawa, ingin naiki kapal eksekutif itu bisa langsung berangkat dari terminal Raja Basa, di mana itu nanti ada bus yang melayani via tol yang langsung ke dermaga eksekutif yang ada di Bakauheni. Oh gitu. Jadi itu udah mulai beroperasi ya Pak? Sudah mulai beroperasi tahun kemarin, itu sudah mulai berjalan, dan alhamdulillah animo masyarakat, ekspektasi masyarakat tentang jalur eksekutif ini sangat tinggi. Dimana kemarin waktu pas kita angkutan Lebaran dan Nataru itu sangat membantu untuk mengurai kepadatan penumpang yang berangkat dari terminal Raja Basa menuju Bakauheni. Karena di mana dulu sebelumnya kan hanya ada 2 pelayanan, eksekutif dan ekonomi. Nah, dengan adanya pelayanan baru, layanan langsung via tol eksekutif ke dermaga pelabuhan eksekutif yang ada di Bakauheni, itu sangat membantu untuk mengurai kepadatan penumpang yang berangkat menuju ke Bakauheni. Gitu. Semakin berinovasi ya berarti. Ya, alhamdulillah dapat dukungan, kita semua saling bersinergi antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga bisa mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat terkait ketepatan, kecepatan, dan efisiensi itu bisa diwujudkan kepada pengguna jasa terminal. Oke, siap. Nah, itu dia tadi Tribuners hasil wawancara kita dengan Pak Denny. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ya. Bapak. Oke. Buat Tribuners sekalian, jangan pindah dulu, jangan kemana-mana, karena kita bakalan keliling dulu di terminal tipe A Raja Basa. Dadah. Nah, sekarang kita bakalan ngeliat ini ada bus eksekutif gitu yang buat langsung ke terminal eksekutif Bakauheni. Nah, sekarang kita masih didampingi sama Pak Denny. Oke, Pak,
kalau bis-bis ini itu langsung ke terminal eksekutif gitu ya? Inilah yang pelayanan terbaru yang ada di Terminal Raja Basa juga yang baru diluncurkan di tahun 2018 kemarin. Ya alhamdulillah, jadi bus-bus ini langsung dari Terminal Raja Basa via tol masuk dari Kota Baru langsung ke dermaga eksekutif. Makanya tadi yang seperti saya utarakan bahwasanya animo masyarakat dengan adanya pelayanan baru ini sangat Tinggi ya, Pak? Satu, lebih cepat, lebih efisien karena masyarakat sekarang kan ingin animo masyarakat menggunakan terminal eksekutif yang ada di Bakauni juga tinggi, jadi sehingganya mobil-mobil ini juga memfasilitasi penumpang yang berangkat dari Terminal Raja Basa langsung menuju terminal eksekutif tanpa harus lagi jalan dari terminal yang ada di Bakauni untuk ke dermaga. Oke. Terus kalau misalkan untuk armadanya sendiri berapa Pak jumlahnya? Armada untuk saat ini ada 16. Ada 16. Dibagi 2. Jadi yang dari sana 8, dari sini 8. Jadi mereka karena kan pemberangkatan eksekutif yang dari Bakauni kan itu banyak di pukul jam ganjil ya. Jadi sehingganya bus-bus ini juga nyampe sana ngedrop penumpang itu sampai pemberangkatan setiap jam ganjil yang menuju ke Merak. Oke. Yuk kita sekarang lihat kondisi di dalam bisnya Pak. Kita lihat. Bang lihat Pak. Siap. Waduh. Nah ini dia nih. Kondisi bus yang melayani eksekutif ya fasilitas berbeda dengan yang ada di ekonomi atau reguler dan ini Sofiato dan ini ibu langsung mau ke dermaga eksekutif ya bapak juga ya karena mereka tidak langsung nyampe ke terminal dermaga. Kalau untuk tarifnya sendiri nih gimana Pak? Tarif di sini 40.000. 40.000. Kalau di yang eksekutif reguler kan hanya 28.000. 28.000. Memang sekarang kan pilihan lebih mahal tapi cepat. Oke, siap. Oke. Kan Kasui, itu ada Kota Agung, terus ada Kota Agung kan Lintas Barat, ada juga yang ke Uni 2 ini yang reguler. Oke. Nah, jadi Tribuners kalau untuk bis-bis yang ada di sini itu udah ada tempatnya sendiri-sendiri. Maksudnya ini tujuannya kemana gitu ya Pak ya. Nah terus kalau misalkan kan itu udah ditentuin gitu Pak. Nah kalau misalnya yang AC sama yang bukan itu ada penentuannya juga nggak? Kalau untuk saat ini di Terminal Raja Basa hampir semua pelayanan itu sudah menggunakan AC gitu. Cuman emang hanya ada beberapa kayak jalur Wai Abung sama Wonosobo, Kota Agung itu masih ada yang masih Bukit Kemuning juga ada. Cuma kan kebanyakan sekarang ini bus-bus yang melayani rute kayak ke Unit 2, Mesuji, Kota Agung, terus kayak Unit 2 yang ke Wai Abung itu kan pasti melewati itu gitu. Nah itu juga ada fasilitasnya AC-nya gitu. Tinggal sekarang masyarakat mau memilih menggunakan fasilitas apakah dia mau yang menggunakan AC atau yang biasa gitu. Karena emang untuk fasilitas ekonomi ini satu emang nggak bisa juga kita hilangkan gitu. Karena emang nggak semua masyarakat itu ada yang nyaman dengan bus AC gitu karena mungkin dia mabuk segala macam. Tapi ya kembali lagi itu pilihan pada masyarakat. Karena soal tarif juga nggak selisih jauh gitu, hanya 5.000-an gitu. Jadi makanya kembali lagi itu pilihan masyarakat ingin menggunakan yang AC atau yang ekonomi gitu. Pada prinsipnya jarak tempuh dan waktu yang ditempuh juga sama. Hanya pelayanan di fasilitas bus ya. Kalau untuk tempat-tempatnya sendiri itu Pak bisa dijelasin nggak Pak? Ini tempatnya ke arah mana, kemana gitu? Ya kalau kayak kebanyakan kayak Puspa, rombongan Puspa sana itu kayak Kota Bumi, Kota Agung, Uni 2, Kasui itu cenderung ke daerah lintas utara lah. Cuma Kota Agung itu lintas barat kan itu arah barat. Ini juga termasuk RBU, ini ada di AC-nya RBU
BU, ini yang Bakauni yang yang biasa eksekutif, reguler, AC reguler. Nah ini jalur Abung, Y Abung, Tulang Bawang itu juga ke arah Y Abung, Krui, ke situ. Kalau cenderung ke daerah sana itu daerah Metro, Lampung Timur, Bukit Kemuning dan Wonosobo. Oke. Berarti udah tertib lah ya Pak sekarang? Ya, tapi memang kita terus melakukan pembenahan itulah, makanya salah satunya mungkin nanti akan kita lebih pasang kanopi lah supaya tidak kepanasan. Iya, nggak terlalu panas ya Pak ya. Dan di sini juga masyarakat atau penumpang itu bisa nunggu di mana? Bisa Pak? di dalam ruang tunggu, di mana ruang tunggu itu kan kita sediakan kursi, ada TV juga gitu. Jadi penumpang yang ingin bersantai sejenak ya di situ juga ada kantinnya, jadi bisa kalau sekedar mau minum, makan, bisa ya Pak. Semua ada. Dan itu untuk pelayanannya gratis kan Pak? Kalau misalnya tadi ruang tunggu. Ruang tunggu gratis, gitu, kita sediakan. Oke. Nah sekarang kita bakalan tanya-tanya sama salah satu penumpang yang ada di sini. Kalau dalam bus kan kita langsung tahu kalau itu entah pengantar apa jemput. Nah, sekarang kita bakalan wawancara dengan salah satu pengguna dari Terminal Kajabasa ini. Oke. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang. Mas namanya siapa? Mas Taufik. Taufik, oke. Mas ini rencananya mau kemana? Mau ke Bakau. Mau ke Bakauheni, oke. Kalau misalkan ke Bakauheni itu transportasinya emang selalu menggunakan bis apa gimana Mas? Iya, menggunakan bis. Kenapa tuh? Ya, karena lebih nyaman aja. Oke, lebih nyaman, terus? Lebih aman. Kalau untuk tarif gitu Mas, sama pelayanannya gimana? Ya untuk tarif, ya normal sih. Normal. Oke, berarti kedepannya bakalan terus menggunakan bis gitu ya? Iya. Oke, nah jadi bis itu sendiri masih menjadi pilihan dari masyarakat karena emang selain pelayanan juga bagus, itu tarifnya juga emang sangat terjangkau gitu di masyarakat.